Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, Kementerian Agama ternyata tarik materi ujian khilafah di madrasah. Tetapi bukan dihapus kata Kemenak, tetapi dilihat atau cara pandangnya saja yang dibedakan. Artinya khilafah bukan lagi dari sudut pandang fikih, tapi dari sudut pandang sejarah. Jihad juga demikian, jihad juga tidak berarti perang, tetapi lebih luas lagi, belajar itu pun jihad. Kenapa menjadi kontroversial? Karena begini, ya kalau itu mau dihapuskan, ya kemudian bukan berarti itu kemudian menjadi ini dihapuskan, kemudian tidak dipelajari orang-orang, jadi nanti anak-anak murid didik kita tidak mengetahui tentang khilafah dan jihad. Ya ini salah. Karena dari perspektifnya, kalau dari perspektif fikih, maka sudut pandang fikih, maka nanti misalnya khilafah itu bagaimana? Enggak wajib atau haram, halal, ya mubah, sunnah. Nah, tapi lebih luas dari itu, bahwa memang di masa lalu umat Islam pernah memiliki sebuah pemerintahan yang khilafah. Ya. Tetapi kesini-kesininya ya kita tahu bahwa khilafah itu di banyak negara sudah tidak lagi gitu loh. Ya. Artinya umat Islam sekarang sudah nyaman dengan ada yang negaranya kerajaan, ada yang namanya negara demokratis, ada yang sekuler kayak Turki itu ya, dan lain sebagainya. Nah disinilah kita lihat bahwa apa saja yang itu kemudian menjadi bagian dari sejarah tetap harus dipahami, tapi dari sudut pandang sejarah. Ya bukan berarti kemudian ini tidak dipelajari tapi dari sudut pandang sejarah, bukan kemudian dari sudut pandang fikih. Ya. Karena apa? Kalau kita melihat, ya, misalnya dari sudut pandang fikih, misalnya ada bab tentang budak, ya, itu tidak dihapus meskipun sekarang ya sudah tidak ada lagi perbudakan. Mungkin hanya sedikit sekali di daerah-daerah yang masih menganut perbudakan, tapi sebenarnya tidak ada secara umum, secara global. Negara-negara sekarang sudah lebih mampu untuk tidak menjalankan perbudakan lagi, sudah tidak ada. Tapi apakah berarti kemudian tidak dipelajari? Ya dipelajari fikih, tapi tidak ada penerapannya. Jadi nanti dalam beberapa kitab kontemporer, kalau kita lihat tentang perbudakan, tentang budak dalam sudut pandang fikih, tetap ditulis, tapi ada keterangannya. Bab ini sudah tidak lagi dilakukan karena tidak ada lagi perbudakan, tetapi tetap tertulis di kitab-kitab turos dan itu tidak dihapus. Ya, jadi memang sudah ada. Begitu pula dengan jihad, ya. Dari sudut pandang bagaimana jihad itu ternyata luas. Kalau selama ini jihad hanya dipahami dari segi fikih, misalnya hanya berperang, tetapi kalau kita luaskan, ya, misalnya dalam pelajaran misalnya nuzum Islamiyah, ya, jihad itu bisa bermakna lebih luas. Apalagi kalau dari sudut pandang pelajar, jihad itu adalah belajar, itu juga jihad. Ya, kita melihat bahwa disinilah ya bagaimana kalau anak didik itu misalnya nanti menyambung untuk kuliah, mau mempelajari fikih lebih dalam atau di pesantren, ya itu akan dipelajari. Nah, tetapi untuk yang di sekolah, ya itu sudut pandangnya sejarah, ya itu sudah cukup. Kalau saya sih setuju saja, tetapi jangan dihilangkan total. Ini yang kemudian menjadi kontroversial, tapi tidak, ya. Kalau ini penjelasan dari Kemenak, ya, yang terakhir, yang terbaru, bahwa itu tidak dihapuskan tapi diubah sudut pandangnya dari sisi sejarah. Awalnya dari fikih, kemudian kita lihat dari sisi sejarah. Nah, ini sangat menarik. Kenapa? Karena ada beberapa kelompok orang di media sosial yang kemudian mengarah-arahkan ini, membelok-belokkan ini, katanya pemerintah anti Islam, ya, karena menghapus jihad dan khilafah, ya, anti. Wah, enggak, ya. Kita tidak, jelas Kementerian Agama itu kemudian ada yang membidangi pesantren, ada membidangi sekolah-sekolah madrasah-madrasah yang negeri. Dan itu menjadi perhatian dari Kemenak agar tidak ada yang menyelewengkan pelajaran khilafah dan jihad itu kepada anak-anak, ya. Karena mungkin bisa jadi pemahaman anak-anak ini masih belum sempurna, masih
ya masih setengah-setengah. Jadi ketika ada gurunya yang kemudian membelokkan karena memang ada materinya, itu bisa jadi kemudian tidak sesuai dengan tujuan daripada pendidikan itu sendiri. Nah itu ya para pemirsa. Tapi kalau Anda punya pendapat yang berbeda, silahkan tulis di kolom komentar ya, kita bisa berdiskusi agar kita bisa tahu bagaimana wawasan kita semakin luas. Take and give, satu dengan yang lainnya saling memberikan pencerahan dan segala macam. Oke, terima kasih, kita sambung di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.